Peace. Padahal tadi di sini ada bayangan orang. Di sini tadi, tapi kok nggak ada.
Ini topoklek tapi ojo kerep-kerep ya. Jadi nanok plek dulu aku ngomong dhewe kan. Berku rekam gue, turung. Di sini memang masih banyak burung gagak. Kata orang tua dulu, kalau ada burung gagak berarti ada makhluk yang tidak terlihat yang sudah mendekat seperti itu. Ini kebetulan habis hujan, jadi kayunya itu masih basah teman-teman ya. Jadi nggak ada kayu yang kering di sini. Seperti ada yang mendekat ya. Saya mendengar suara kaki. Di kuburan ini, memang di sini tuh kuburannya orang-orang yang meninggal tidak wajar teman-teman. Orang mati gantung diri itu kuburannya di sini. Nah teman-teman ya, ada suara gagak lagi. Jadi di sini ini memang kuburannya orang yang meninggal yang tidak wajar ya. Jadi ya sudah pasti kalau di sini itu memang banyak arwah-arwah penasaran. Dari sudut sana ya, seperti ada sosok putih. Dan kenapa saya memilih uji nyali di sini, membuat tenda camping di sini? Karena pas di sebelah saya ini kuburan baru yang orang korban di Jembatan Cangar itu, ini kuburannya teman-teman ya. Jadi teman-teman biar tahu suasana di area kuburan korban Cangar ya, di sebelah kiri saya ini. Mulai senyap teman-teman ya, sepi, bagaikan kekasih yang ditinggal mantannya. Di sini senyap sekali. Sebenarnya sama warga saya tadi dilarang jangan sampai uji nyali di sini, karena kuburan ini sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun sudah tidak digunakan lagi, kecuali ada orang yang meninggal tidak wajar baru dikubur di sini teman-teman ya, baru dikubur di sini seperti itu.
Nanti teman-teman saya akan ceritakan apa kejadian di lokasi ini. Nanti saya akan ceritakan sepenuhnya. Jadi ini masih buat kopi dulu, biar nanti ceritanya lancar teman-teman ya. Dan apabila saya menyebut penunggunya di sini, katanya itu bisa keluar teman-teman ya. Jadi orangnya saya itu memang orang suka penasaran. Kalau tidak membuktikan sendiri, itulah jiwa saya. Jadi saya itu orangnya ya, katakan bukan penakut ya, bukan penakut. Tapi kalau dikatakan saya itu orangnya suka merinding, ya memang saya. Tapi saya harus coba-coba dulu teman-teman ya. Dan pohon di belakang saya ini, di belakang tenda ini dulu sudah dipotong tapi tidak rubuh teman-teman ya. Pohon ini kembali berdiri lagi seperti itu. Jadi bukan mitos tapi fakta teman-teman ya. Seperti ada suara. Seperti ada orang yang mematahkan ranting. Padahal saya tidak pegang kayu, seperti dipatahkan gitu. Sepertinya di belakang area tenda teman-teman. Teman-teman tahu sendiri ya, api ini nyalanya susah sekali dari tadi. Memang saya merasa kalau saya sedang diganggu. Ini entah jam berapa teman-teman, saya mau lihat jam dulu. Ini sudah jam 1 teman-teman ya. Sudah jam 1 malam. Sudah jam 1 malam teman-teman. Saya di sini sampai jam 3 ya. Jadi barangkali teman-teman yang suka dengan video horor, teman-teman bisa tetap pantau channel saya ini. Dan di sini saya juga menyiapkan CCTV. Ini sudah jam 1 teman-teman ya. Saya di sini menyiapkan CCTV. CCTV ini pendetek otomatis. Nanti kalau ada sesuatu, ada penampakan, akan terdetek dengan sendirinya teman-teman ya. Orang yang pernah cari kayu bakar di sini teman-teman ya, memang sering diganggu. Buktinya saya sendiri dari tadi nyalain api ini sulit ya. Atau karena ini kebetulan habis hujan, atau memang saya diganggu ya, saya Allahu a'lam ya, saya belum tahu juga. Tapi yang faktanya seperti ini teman-teman ya. Airnya saja belum mendidih dari tadi ya. Seperti ada pohon yang patah teman-teman, padahal tidak ada angin ya. Kalau ada angin ini pasti goyang. Memang kayu seperti ini tidak bisa dibakar teman-teman ya, karena kelihatan kering tapi dalamnya basah.
Di sini harus diberi sajen teman-teman ya, biar nggak ganggu. Susah teman-teman ya, cari kayu di sini susah. Pokoknya nanti saya sampai jam 3 teman-teman di sini ya, sampai jam 3 malam. Ada ular. Pokoknya nanti saya ceritakan dari awal sampai akhir. Bahkan saya nanti akan menyebut penunggunya di sini. Katanya orang-orang ini kalau disebut namanya itu akan muncul. Dia akan keluar. Karena kuburan ini sudah ratusan tahun teman-teman ya. Kecuali orang yang meninggal tidak wajar dikubur di sini. Terus di sebelah kanan saya ini teman-teman, ini kuburan orang PKI. Jadi orang PKI dulunya itu dikubur di sini semua. Dan kuburan ini jauh dari perkampungan teman-teman. Sejarak 10 kilo dari perkampungan ya. Jadi kalau saya teriak itu tidak minta tolong, tak seorang pun yang mendengarnya. Karena dari perkampungan itu 10 kilo
jauhnya teman-teman ya. Sebentar saya kopi dulu. Setelah buat kopi nanti saya akan cerita. Bahkan saya nanti akan memanggil arwah-arwah yang konon bisa dipanggil. Ada suara teman-teman, ada suara. Ini biarkan menyala seperti ini. Ini sudah jam 1 lebih 15 menit teman-teman ya. Jam 1 lebih 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratul Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi syafaatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi baraka wal karamah Syaikhul Qadir Al Jailani. Allahumma firlahu wa ahli kubur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Semoga pepohonan-pepohonan, dedaunan-dedaunan, rumput-rumput yang ada di alam kubur dijadikan taman-taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman ya, di kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit cerita yang dimana konon di kuburan tua ini tidak pernah ditempatin sejak ratusan tahun, karena di kuburan ini dulunya adalah kuburan para PKI.
Bukan selain itu, orang yang meninggal tidak wajar, teman-teman. Nguburnya itu di sini. Nguburnya di sini. Jadi saya sekarang membuat uji nyali di tengah-tengah kuburan seperti ini. Tujuan saya itu memberi pengertian kepada manusia, tidak boleh takut kepada sesama makhluk kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun yang terjadi malam ini, apapun yang tertangkap oleh kamera, kebetulan saya memang nggak suka banyak orang, jadi setiap saya membuat konten tuh selalu sendirian. Jadi wajar kalau video saya ini kurang bagus, karena saya harus memindah kamera sendiri. Jadi nggak seperti rekaman-rekaman yang bagus, karena itu kan banyak timnya. Kalau saya kan memang sendiri, jadi saya wajar kalau videonya itu gerakannya kurang bagus ya. Cuman tujuan saya ingin membuktikan kalau ada sebagian penampakan dari tertangkap kamera, teman-teman ya. Tolong teman-teman tinggalkan komentar di kolom komentar, karena saya berada di dalam tenda. Kalaupun di luar tenda ada penampakan yang tertangkap kamera, teman-teman tolong kasih tahu saya lewat di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman, dukung terus channel ini, ikuti terus ya. Jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan semoga bermanfaat. Tujuan saya agar teman-teman itu tidak mudah tertipu, tidak mudah percaya dengan adanya hantu bisa membunuh manusia. Itu tidak ada ceritanya, teman-temannya. Kalau hantu menampakkan diri kepada manusia itu wajar, teman-teman ya, wajar. Memang ada, saya percaya kalau hantu menampakkan diri, saya percaya, teman-teman ya. Tapi teman-teman tidak boleh takut. Makanya saya membuat uji nyali di tengah kuburan. Kebetulan di sebelah kiri saya ini adalah kuburannya orang korban jembatan Cangar yang lagi viral ya. Jadi tujuan saya di sini itu memberi pengertian kepada masyarakat luas bahwa yang patut ditakuti atas perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang patut dijauhi adalah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, teman-teman ya. Sebentar lagi saya akan memanggil arwah-arwah ya, barangkali nanti muncul. Jadi teman-teman kalau melihat sesuatu tolong komentar ya, teman-teman ya, karena saya berada di dalam tenda. Di bawah belakang saya itu adalah pohon keramat, teman-teman ya, dimana pohon itu katanya dulu itu pernah dipotong, rubuh, paginya berdiri tegak lagi seakan-akan tidak pernah dipotong. Mitosnya seperti itu. Nah, malam ini akan saya buktikan. Tapi saya sudah mulai mendengar suara-suara yang mendekat ke tenda saya, teman-teman ya. Dan bayangan saya di belakang tenda ini ada kepala yang keluar di sebelah kayu, bukan batu nisan ya, karena kuburannya kayaknya ini patokannya itu kayu. Itu seakan-akan kepala itu keluar dari dalam tanah, matanya itu melotot. Itu bayangan saya ya, di belakang tenda saya. Kebetulan di belakang tenda saya ini kuburannya orang yang matinya tidak wajar, teman-teman. Matinya tidak wajar. Dan orang itu konon mempunyai ilmu rawa rontek. Pas di belakang saya, di bawah pohon, teman-teman. Dan kebetulan di belakang saya sudah ada CCTV. Di belakang tenda ada CCTV. Nanti kita cek hasil rekaman dari CCTV. Sebentar, teman-teman ya. Ini
ada yang datang teman-teman ya, ada tamu tidak diundang barusan. Ada tamu tidak diundang ini lewat di depan saya, tapi belum nampak wujudnya teman-teman ya. Yang jelas ada. Tadi terbang teman-teman ya. Di sini muncul seekor kodok menghadap ke saya teman-teman. Saya mendengar banyak jeritan, suara tangisan, merintih, minta tolong di belakang tenda saya. Di kanan kiri ini seakan banyak seperti kelelawar yang terbang, ingin mendekat sama saya teman-teman ya. Ini sudah jam 1:30. Kita pantau terus ya. Nanti saya sampai jam 3 malam di sini. Jadi teman-teman, pada jam 2 itu nantinya, jam 2:30 itu ada apa? Karena menurut warga di sini itu bagaikan ada hiburan seperti tayub pada jam 2:30 malam sampai jam 3:30 subuh, itu baru berhenti. Jadi katanya orang kampung itu sumber suara dari sini teman-teman, seperti suara musik tradisional, seperti ada hiburan orang nanggap tayub, seperti itulah, kira-kira seperti itu menurut warga ya. Jadi banyak ketertarikan saya di sini, uji nyali di sini, bukan hanya selain karena di sini kuburannya orang PKI atau orang yang mati tidak wajar, tapi banyak mitos di lokasi ini yang belum terungkap, sehingga saya memberanikan diri untuk mengungkap agar manusia itu tahu pembuktian malam ini. Apa saja yang ada di lokasi kuburan ini. Ini gerimis, sudah gerimis ya teman-teman ya. Tapi saya tetap bertahan. Saya janji sama teman-teman di luar sana sampai jam 3 ya. Jadi teman-teman jangan di skip. Kalau teman-teman menyekip menontonnya, nanti teman-teman tidak tahu ada penampakan apa. Mana penampakannya misalkan. Teman-teman berarti nyekip, di skip. Jadi ketika ada penampakan, dia kelewat. Makanya kalau nonton, jangan di skip, biar tahu penampakannya di jam berapa, di detik berapa. Tolong teman-teman kasih tahu saya di kolom komentar. Ini sudah jamnya sudah menunjukkan ini ya teman-teman ya, sudah jam 2 lebih nih, sudah jam 2 lebih. Mudah-mudahan saya kuat sampai jam 3 teman-teman ya, mudah-mudahan kuat sampai jam 3. Seperti ada suara gemuruh teman-teman. Padahal ini jauh dari perkampungan ya. Gitu. Burung gagak sudah mulai datang lagi teman-teman ya. Burung gagak. Semua suara gemuruh ini semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh teman-teman ya. Barusan itu seakan-akan lewat di belakang saya teman-teman. Tapi bukan suara angin.
Dan saya merasakan di atas pohon itu seakan-akan ada bayangan putih yang sedang terbang di atas pohon. Ini kan pohonnya bercabang gini teman-teman ya. Seakan-akan di sana itu ada sosok yang terbang, tapi serba putih, pakaiannya putih tapi sudah kumuh ya, di atas pohon. Kita nanti cek rekaman CCTV-nya. Ini mulai senyap teman-teman ya, tapi saya merasa ada gerakan seperti ada yang sedang berjalan ya, seperti ada suara orang berjalan. Benar teman-teman, di sebelah tenda camping saya ini seperti ada wanita. Kenapa saya tidak tahu kalau itu wanita? Karena rambutnya panjang ya, mengintip saya teman-temannya, di sebelah tenda sini teman-teman, di sebelah tenda. Sebentar ya teman-teman ya. Benar-benar bikin merinding teman-teman ya. Padahal tadi saya sudah kasih sajen ya, cuman saya lupa nggak bawa dupa teman-teman. Katanya orang tua itu kalau di sini tuh harus bawa dupa teman-teman ya, karena itu makanan daripada bangsa-bangsa gitu. Udah teman-teman pasti tahu lah apa yang saya omongin. Bangsa-bangsa di demit di sini tuh makanannya dupa teman-teman, makanannya dupa. Tadi saya kehabisan itu teman-teman ya, kehabisan keminyan. Jadi keminyannya kehabisan tadi. Di sana kayaknya ada benda yang jatuh teman-teman, di sana ya. Ada benda yang jatuh. Padahal di sini tidak ada apa ya, pohon-pohon yang berbuah tidak ada, tapi seperti jatuh bruk gitu teman-teman ya. Entah itu apa.
Ini sudah mulai, ini kan jamnya sudah jam 2 teman-teman ya. Sudah jam 2:17. Jadi sudah hampir setengah 3. Wajar teman-teman ya. Wajar, ini sudah mulai ada tanda-tanda ya. Sudah ada tanda-tanda sesuatu yang tidak diundang akan datang, teman-teman ya. Sepertinya mendekat ke saya, teman-teman ya. Ada yang jatuh, teman-teman. Ini kan sudah jam 3, teman-teman ya. Sudah jam 3, jadi wajar kalau sudah mulai berdatangan ya. Nah, ini ada suara seperti orang nabuh kenong, seperti musik-musik zaman dulu, teman-teman ya. Seperti orang yang sedang menari-nari. Suaranya dari sudut sana, teman-teman ya. Dari sudut sana. Ini di sebelah kiri saya kuburan, di sebelah kanan saya kuburan, depan saya kuburan. Semua ini kuburan, teman-teman ya. Saya di tengah-tengah kuburan ini. Seperti musik orang sedang nayuk, teman-teman. Tapi arahnya dari sudut sana, teman-teman. Dari sudut sana. Orang itu sedang menari-nari itu. Semakin jelas suaranya. Sepertinya rame, teman-teman ya. Mudah-mudahan suaranya tertangkap kamera. Biar tidak saya sendiri yang mendengar, biar teman-teman juga ikut mendengar. Kita dengarkan sama-sama, teman-teman ya. Apakah ini orang kampung yang sedang membunyikan radio atau apa kayak? Tapi jam segini mana mungkin, teman-teman. Ada yang jatuh, teman-teman. Ramai sekali, teman-teman. Ramai sekali. Pokoknya ramai banget. Bukan main. Ini sudah hampir jam 3, teman-teman ya. Sudah hampir jam 3. Di sebelah tenda saya, teman-teman ya, akan ada yang ngusir saya. Suaranya itu marah, nadanya itu marah, teman-teman. Maaf kakek-kakek, buyut-buyut, saya tidak mengganggu. Saya cuma ingin membuktikan kenapa kakek buyut sering mengganggu orang yang sedang berladang yang punya sawah di dekat kuburan ini. Saya di sini hanya ingin bertanya apa yang kakek minta.